Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Dwi Susanti, NPM 216900009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mikrobiologi umum yang telah saya kerjakan dengan judul Cyanobacteria. Sejarah Cyanobacteria. Cyanobacteria sendiri ditemukan di hampir seluruh habitat yang bisa dibayangkan orang, dari samudra sampai perairan tawar, dari batu sampai tanah. Mereka bisa berasal dari bersel tunggal atau membentuk koloni. Koloni sendiri dapat berwujud berkas ataupun lembaran. Beberapa koloni filamen memiliki kemampuan bagi berdiferensiasi menjadi 3 tipe sel yang berbeda. Yang pertama, sel vegetatif, yang kedua, sel fotosintetik, yang ketiga, heterosista yang berdinding tebal yang mengandung enzim nitrogenase sehingga bisa menyamat nitrogen dari udara. Selanjutnya ada struktur sel Cyanobacteria. Struktur sel penyusun tubuh Cyanobacteria mirip dengan sel bakteri gram negatif dengan ciri utama memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Sel Cyanobacteria sendiri terdiri atas bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama, lapisan lendir. Lendir sendiri berfungsi membantu pergerakan meluncur pada Cyanobacteria uniselular. Yang kedua, ada dinding sel. Dinding sel sendiri mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis dan fungsinya untuk memberikan bentuk tetap pada ganggang dan melindungi isi sel. Yang ketiga, ada membran sel. Membran sel sendiri bersifat selektif, permeabel, dan berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat. Selanjutnya ada membran fotosintetik. Membran fotosintetik sendiri merupakan pelipatan membran plasma ke arah dalam sitoplasma yang berfungsi untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada mesosom. Mesosom sendiri merupakan penonjolan membran ke dalam sitoplasma dan fungsinya untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan larutan koloid yang tersusun dari air, protein, lemak, gula, mineral, dan enzim. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada granula penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada vakuola gas yang berisi udara yang menyebabkan tubuh Cyanobacteria bisa mengapung di permukaan air sehingga mendapatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang terakhir ada nukleoid yang merupakan materi genetik yang tersusun dari DNA dan tidak dikelilingi membran. Selanjutnya ada taksonomi dan klasifikasi. Cyanobacteria merupakan salah satu organisme yang paling melimpah di bumi dan merupakan salah satu kladis tertua dan paling luas yang dikenal dalam filogenetik modern. Anggota Cyanobacteria sendiri tersebar dalam berbagai tempat, misalnya di perairan, tanah, batu-batuan, serta bongkahan batu. Pada umumnya, alga hijau biru melimpah di perairan yang mempunyai pH netral atau perairan yang mempunyai sedikit sifat basa. Sangat jarang dijumpai di perairan dengan pH kurang dari 4-5. Selanjutnya ada taksonomi klasifikasi lagi, yang Cyanobacteria sendiri termasuk dalam kingdom Monera. Divisi Cyanophyta, Cyanopiceae dibedakan dalam 3 orde berdasarkan bisa tidaknya membentuk spora. Yang pertama ada orde Crocales yang merupakan orde berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora yang warnanya hijau kebiru-biruan. Selanjutnya ada orde Camasipponales yang merupakan alga bersel tunggal. Selanjutnya ada orde Hormogonales. Sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang tersebut melekat pada substratnya, tidak bercabang dan jarang mempunyai percabangan sejati atau lebih sering memiliki percabangan semu. Selanjutnya ada karakteristik morfologi. Ukuran tubuhnya Cyanobacteria berkisar antara 1 mm sampai 60 mm. Selanjutnya memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis, bisa melakukan proses fotosintesis, memiliki pigmen vicopilin, dapat ditemukan di tanah yang lembab atau bersih, memiliki struktur sel prokaryotik. Karakteristik dan morfologi. Morfologi struktur reproduksi. Kebanyakan reproduksi lisan tergolong ke dalam Ascopora yang menghasilkan spora di dalam kantong yang disebut dengan ascus. Ascus sendiri dibentuk dalam struktur yang disebut badan buah yang berbentuk seperti apothecia.
Perithecea atau Pseudothecia yang sama dengan lisen non-fungi. Ini dicirikan dengan ascocarp yang mengandung lapisan Voaspora yang mengandung ascus dan beda steril seperti Paraphysis. Apothecia. Apothecia sendiri merupakan suatu badan yang berbentuk seperti cawan. Hymenium terdiri dari apikal tanpa parafisi dan ascus membentuk lapisan tipis yang terbentang di bagian dalam permukaan lempengan. Lempengan ini kebanyakan tipe krustose dengan diameter 0,5 sampai 3 mm. Pada foliose lisen yang berukuran besar, ukuran diameter mencapai 10 sampai 20 mm. Cyanobacteria menempati relung ekologi yang beragam dan menunjukkan keragaman yang sangat besar dalam hal habitat, fisiologi, morfologi, dan kemampuan metabolisme mereka. Karena kelimpahan numeriknya, terutama di lingkungan laut, cyanobacteria memiliki dampak besar pada hampir semua siklus biokimia membentuk kehidupan di bumi. Mereka adalah pemain utama dalam pasokan oksigen global, penyerapan karbon dioksida, pemanfaatan CO2 atmosferik, dan sinar matahari untuk pertumbuhan. Cyanobacteria dianggap sebagai sumber daya yang menjanjikan untuk biofuel generasi ketiga dan telah menarik minat untuk berbagai aplikasi bioteknologi terkait. Namun, sementara pengetahuan substansial tersedia untuk beberapa galur model, keragaman metabolisme cyanobacterial masih kurang dipahami. Dengan munculnya teknik sequencing baru dan penyelesaian beberapa proyek sequencing genom, jumlah besar sekuensi genom cyanobacterial lengkap sekarang tersedia. Peningkatan jumlah genomnya yang diurutkan ini memberikan peluang baru untuk memahami keragaman mikroba dan organisasi metabolismenya di lingkungan yang beragam. Cyanobacteria merupakan satu-satunya kelompok organisme yang mampu meredukasi nitrogen dan karbon dalam kondisi dengan oksigen. Mereka melakukannya dengan mengoksidasi belerang. Sebagai pengganti oksigen, penyematan nitrogen dilakukan dalam bentuk heterosista, sementara penyematan karbon dilakukan dalam bentuk sel fotosintetik menggunakan pigmen klorofil seperti tumbuhan hijau maupun vicocyanin. Metabolisme dan cara pengendaliannya. Beberapa spesies cyanobacteria memproduksi racun saraf, hati, dan sel. Mereka membentuk endotoksin sehingga berbahaya bagi hewan dan manusia. Beberapa cyanobacteria yang menghuni perairan melepaskan geosmin, senyawa organik yang bertanggung jawab atas aroma tanah atau lumpur. Anabaena bersimbiosis pada akar sikas atau jaringan paku air azolla dan membantu penyediaan nitrogen bagi inangnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.